Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Sabahul khair, sabahus surur, sabahan nur, sabahul afiyah. Selamat pagi, selamat bergembira, selamat dalam keadaan afiat, sehat walafiat, selamat menikmati nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaatnya nanti, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pada hari ini bertepatan dengan 27 Rajab, ya, yang merupakan peristiwa penting bagi umat Islam karena ada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada peristiwa yang penting yaitu Isra dan Mi'raj. Isra itu apa? Isra itu adalah perjalanan baginda Nabi kita Muhammad SAW dari kota Mekah, Masjidil Haram, menuju ke Yerusalem, ke Masjid Al-Aqsa. Itu namanya Isra. Kemudian Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Perjalanan baginda Rasulullah dari Masjid Al-Aqsa menuju 7 lapis langit yang dinamakan ke Sidratil Muntaha. Ini dinamakan perjalanan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perjalanan Isra dan ini sesuai apa yang dikisahkan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya tengah malam Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Itu hanya seberapa menit saja sudah sampai ke Masjidil Aqsa. Itu naik burak bersama malaikat Jibril alaihissalam. Itu Rasulullah sampai ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa, ya, Rasulullah naik ke 7 lapis langit ke Sidratul Muntaha, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan Rasulullah? Di langit pertama Rasulullah ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi yang pertama. Kemudian berikutnya di langit yang kedua baginda Rasulullah ketemu Nabi Isa alaihissalam. Lanjut lagi ke langit ketiga, baginda Rasulullah ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Naik lagi langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian naik lagi langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit ke-6, baginda Rasul ketemu Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketujuh, Rasulullah ke Sidratul Muntaha, barulah Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima wahyu, sholat 5 waktu buat umatnya. Inilah peristiwa titik penting dari peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pemirsa, ada beberapa peristiwa dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW yang bisa kita ambil hikmahnya, pelajaran yang kita ambil. Yang pertama adalah Rasulullah melihat jin Ifrit membawa obor. Dia bawa obor. Akhirnya dia tidak sanggup lagi mengikuti Rasulullah bersama malaikat Jibril. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi melintasi suatu kelompok yang tengah bercocok tanam dan langsung memanennya. Ini gambaran umat Islam yang berjuang fisabilillah. Jadi dia bercocok tanam kemudian langsung memanennya. Kenapa? Memang karena dia berjuang menegakkan syiar agama. Jadi kita sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW bisa memahami bahwa jihad fisabilillah itu adalah pahala yang berlipat ganda nanti di akhirat akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang banyak berlimpah dengan sebab dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad fisabilillah ini bukan kita membawa senjata, tetapi kita berjuang dengan kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan hati ikhlas, dengan tulus lillahi taala. Ya. Bagi suami yang mencari nafkah, berjuang, berdagang, bekerja dengan niatnya lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia juga berperilaku secara agamis, ya. Berdagang dia juga tidak pernah curang, bekerja juga dia nggak pernah korupsi. Ini berarti tandanya dia lillahi ta'ala. Itu sama juga dengan fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu juga yang tidak bekerja misalnya, mengasuh anak, bekerja rumah tangga, ini juga sama dengan fisabilillah, berjuang di jalan Allah asalkan ya hati ikhlas, tidak ngedumel, ya, tidak macam-macam lah, ya, dengan penuh keikhlasan, sama juga berjuang fisabilillah. Kemudian anak sekolah, kuliah, ya, apapun yang dikerjakan aktivitas, kalau dia niatnya lillahi ta'ala, dicatat oleh Allah sebagai pejuang juga fisabilillah, insyaallah ta'ala. Kemudian yang ketiga, Nabi bertemu juga dengan kelompok orang yang memukul kepalanya dengan palu, ya, hancur itu kepalanya, ya. Lantas kembali utuh lagi kepalanya, terus dipalu lagi, seterusnya dan seterusnya. Ini menggambarkan bahwa gambaran orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sholat itu penting banget. Jangan kita tinggalin. Karena baginda Rasul telah melihat orang yang meninggalkan sholat itu nantinya di akhirat seperti gambaran yang baginda Rasulullah melihat pada perjalanan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Di mana dia memukul kepalanya dengan batu, hancur tuh kepala, kembali lagi utuh, dipukul lagi dengan palu. Itu gambaran orang yang meninggalkan sholat, tarikus sholat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya sekarang dengan peristiwa Isra Mi'raj ini jangan kita berani lagi untuk meninggalkan sholat. Ya, sholatlah, ya. Janganlah kita tinggalkan, jangan berani kita untuk meninggalkan sholat. Ini adalah gambaran buat kita, pelajaran buat kita dari peristiwa Mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, sampai di Baitul Maqdis, Nabi SAW mengerjakan sholat 2 rakaat, ya. Baginda Rasulullah menjadi imamnya dan makmumnya adalah para nabi. Inilah kebesaran Nabi kita Muhammad SAW, karena Nabi kita adalah orang yang pertama, Nabi yang pertama, Rasul yang pertama yang menotok pintu surga. Ya. Dalam kitab Jami'us Shaghir dikatakan, Ati babal jannah, aku datang ke pintu surga. Jadi Nabi kita Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin wal mursalin, juga dia sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin dari para nabi dan rasul. Nabi
Nabi kita Muhammad SAW yang pertama kali masuk ke dalam surga. Berikut para nabi, para aulia, para sahabat. Dan insya Allah kita di belakangnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kemudian lagi ada yang kelima lagi peristiwa-peristiwa dari Isra Mi'raj ini, yaitu Nabi kita SAW di Sidratul Muntaha mendapatkan perintah 5 waktu salat. Inilah hikmah yang menjadi titik penting dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, yaitu diperintahkan, diwajibkan buat umat Nabi kita Muhammad SAW 5 waktu salat. Tadinya sebelum 5 waktu salat, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 kali dalam sehari waktu salatnya. Luar biasa kalau sampai 50 kali. Nggak sanggup umat Nabi kita Muhammad. Ya. Nabi kita Muhammad tahu banget umatnya. Kalau 50 kali yang ada kita tinggal berhenti doang makan, sholat lagi. Baru pegang buku doang, sholat lagi. Baru kita berdagang satu orang melayani penjual, datang sholat lagi. Nah, baginda Rasulullah tahu kemampuan batas dari umatnya. Sehingga meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka finally terakhir Allah kasih 5 kali waktu sholat untuk umat Islam. Umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan 5 waktu sholat ini benar-benar kita jaga. Jangan sampai. Karena udah 5 kali waktu. Ini udah paling pas yang baginda Rasulullah terima. Ya. Ada pertanyaan. Saya terima pertanyaan nih. Dari pemirsa. Pak Ustadz, kita setiap tahun merayakan Isra dan Mi'raj. Memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Kira-kira hikmah apa yang bisa diambil Pak Ustadz? Saya menjawab pertanyaan ini dari pemirsa. Hikmah yang bisa kita ambil. Manfaat yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memang Maha Besar. Ya. Kemudian dia tunjukkan Allah kebesarannya itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditunjukin tempat bersejarah, wujudnya malaikat Jibril, kemudian melihat surga dan neraka, gambarannya yang tadi saya sampaikan, melihat Sidratul Muntaha. Ini adalah hikmah yang bisa diambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua apa lagi? Perintah sholat yang begitu penting dari segala ibadah yang ada di Islam. Kenapa memang? Sholatlah yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab, saat kita kumpul di padang mahsyar, ditanya sholat. Ibadah yang lain belakangan, tapi sholat yang pertama kali. Jadi begitu kedudukan sholat begitu penting. Maka jangan sampai kita tinggalkan sholat. Seperti gambaran tadi di neraka, baginda Rasul melihat orang yang memukul kepalanya dengan palu, berkali-kali hancur kepalanya, utuh kembali lagi kepala, dihancurkan lagi. Kenapa? Dia tarikus sholat, meninggalkan sholat. Dia tinggalin sholat tanpa beban, tanpa dia merasa dosa. Inilah yang akan dihajar oleh Allah di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, janganlah kita tinggalkan sholat. Kita lagi kurang sehat, kita sholat, diri bisa, nggak bisa berdiri, duduk nggak bisa berbaring. Itu saking kenapa? Saking pentingnya itu sholat. Kita di perjalanan jauh, nggak bisa kita gabung di kasar jamak boleh. Ataukah kita di dalam perjalanan kita kerjakan tayamum di pesawat, di bis, di kereta. Itu kenapa memang? Saking pentingnya sholat tidak boleh ditinggalkan oleh hambanya. Tuh hikmahnya dari Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga apa? Ini yang ketiga nih saya jawab. Yaitu kita harus bersabar. Hati kita banyak penuh kesabaran.
penuh banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan. Ya, karena memang kita sudah di akhir zaman. Banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa, di luar batas. Otak kita di luar batas, ya. Logika kita di luar batas dari batas-batas, ya. Agama yang telah ditetapkan, banyak sekali kejadian namanya di akhir zaman. Kita mohonkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan Allah lah yang paling kita harapkan kepada hambanya yang memang sedang banyak ujian, banyak cobaan, ya. Mudah-mudahan insya Allah kita selamat di dalam ujian tersebut. Itulah 3 hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa ambil hikmahnya ini dan kita bisa amalkan dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa merayakan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan pada peristiwa Isra dan Mi'rajnya pada hari ini 27 Rajab. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.